Kalau di kita tuh bilangnya ABS, Oh asal iya, Bapak senang. salah Jadi pasang. si ABS ini tuh terkadang ya banyak lah ya. Oke, proyek kita udah selesai. Iya. Reportnya itu juga paling penting sih sebenarnya Hmm. dari keseluruhan. Lebih kurangnya kayak gitu. Kalau kemarin kan sempet lihat tuh SRE itu ada kayak pelatihan apa-apa itu di sekolah itu. Oh iya, Nah itu benar. gimana cara kalian gitu mengedukasi itu kan targetnya berarti siswa ya, Siswa. 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 Hai hai hai, halo Tapers, kembali lagi di podcast Edutainment Permatep periode 2025. Podcast di mana kita bisa explore dan sharing cerita dari narasumber yang tentunya berkualitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maulana Dwi Asmanto yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi dari jurusan Teknik Lingkungan yang tentunya memiliki banyak pengalaman yang dapat kita gali loh. Langsung saja kita sambut Kak Isan Fadilah. Halo, gimana kabarnya nih Kak Isan? Halo, halo Maulana. Alhamdulillah kabarku baik-baik aja dan thank you juga nih hari ini undangannya. Em, Kemarin kalau nggak salah dapat info-info itu sekitar 1 bulan lalu ya. Kita Ya, udah diskusi-diskusi dari baru Stuban. sekarang. Iya, dari awal Stuban baru sekarang dapat kayak gitu. Oke, everything should be good. Gue baik-baik aja kayak yang apa kamu lihat waktu awal kita ketemu dan ini mungkin jadi pembukaan awal lagi kayak gitu. Oke, Kak Yap, Isa yap. nih. Senang banget kita bisa undang langsung di podcast ini kan. Karena Alhamdulillah. kita udah rencanain dari lama kan, Udah Kak. lama banget. Kita Satu dari bulanan. awal kita ketemu di Stuban, Studi banding itu bulan April kalau nggak salah ya kemarin. April. Mm, Kita udah ada bahasan tentang podcast kan. iya. Karena ya dari sudut pandang kita mungkin Isan ini orang yang keren lah. Biasa, biasa. Oke, Ya, mungkin aman-aman aja. bisa diceritain sedikit San. Sekarang kesibukannya lagi ngapain, terutama di SRE mungkin. Oke, kalau di SRE ya, sebenarnya dengan backgroundku yang masih di semester 6 dan alhamdulillah dapat kepercayaan untuk bisa memimpin satu organisasi yang dimana nama organisasi itu SRE Universitas Lampung gitu atau Society of Renewable Energy Universitas Lampung. Di sini ya masih sama lah kayak sebelumnya. Aku masih jadi presidennya, masih memimpin. Namun bulan depan nih udah bukan waktunya lagi nih. Harus regenerasi kita kayak gitu. Untuk sementara sibuk masih di project mangrove sih kayak gitu. Kemarin kita ada kerjasama mangrove dengan Astra sebagai pendanaannya dan alhamdulillah kemarin 5.000 bibit di Pulau Pasaran tuh. Kalau nggak salah kemarin pertanian juga datang ke Iya sana. kemarin. Cuma pas di penanamannya untuk di seremonialnya kita undang beberapa orang-orang yang penting aja gitu kalau menurut saya. Gitu. Untuk 1 bulan ke depan project paling besar SRE Unil itu ada di ISF, itu ada Environmental Sustainability Forum. Jadi kita sedang merencanakan dan juga membangun atau membuat ya forum yang berskala internasional untuk membahas mengenai lingkungan kayak gitu. Nah ini kalau lingkungan ini kita nggak melulu membahas soal alam ya. Iya, Jadi dari sosial, ekonomi, banyak. politik itu juga masih ke dalam ranah kata lingkungan kayak gitu. Jadi ya masih di situ-situ aja sih kesibukannya. Yap. Kalau dari Isan sendiri nih, yang melatar belakangi ketertarikan ke dunia energi terbarukan itu apa sih? Oke, awal yang menjadi background ya energi terbarukan sukanya itu apa? Jadi satu cerita waktu lagi SMA itu zaman-zamannya COVID tuh Ya, 2019 sampai 2021. Terus di 2021 pertengahan udah mulai turun. Di situ dengar yang namanya solar panel waktu itu. solar panel itu Iya, di mana solar tuh? panel. Itu solar panel tuh yang ubah ini Oh energi iya, matahari jadi energi ke matahari. listrik gitu Ya. kan. Nah, di solar panel itu waktu SMA kita siswa-siswa di SMA aku ya dulu kok di Hmm. SMA
Negeri 5 Bekasi gitu. Hmm. Dulu kita ada satu community kecil sih, masih bukan ekstrakurikuler sekolah gitu. Jadi cuma beberapa teman-teman aja yang Oh, fokus ke sana. Kita cari tahu tuh solar panel tuh apa, terus kita udah tahu solar panel tuh apa, kita buat project juga waktu itu. Cuma projectnya waktu itu skala kecil gitu, kayak dari solar panel kita sambungin ke baterai, terus bisa hidupin lampu aja itu udah bersyukur dan itu ada kesenangan sendiri gitu. Dan akhirnya kita bawa project itu ke sekolah kita dan diterusin sama guru-guru kita ini buat ikut lomba kayak gitu. Nah, cuma waktu itu lombanya itu sempat terhambat gitu, jadi kita nggak bisa hadir bawa modular yang kita buat gitu. Dan jadinya kita presentasinya online kayak gitu. Dari situ sih mulai tertarik sama energi terbarukan. Kalau misal ini bisa gratis, kenapa kita harus bayar kayak gitu kan? Lebih kurangnya kayak gitu. Kalau backgroundku. kalau cerita gimana ketemu SRE itu gimana, San? Cerita Awalnya, San. cerita bertemu SRE. Awal semester 2 aku masuk di Unila di jurusan teknik lingkungan. Sorry, di prodi teknik lingkungan. Itu awalnya masih abu-abu tuh, nggak tahu, masih bimbang buat pilih organisasi apa yang kira-kiranya oke dan juga linear ya dengan jurusan gue ya. Di situ awal-awalnya aku ikut Himatex, himpunan mahasiswa teknik sipil, karena prodiku masih di bawah jurusan teknik sipil. Namun seiring berjalannya waktu ya, lagi scroll Instagram iseng ketemu namanya SRE gitu. SRE ini apa di Instagram kan, akhirnya kita cari tahu lagi. Semester 2 itu di Unila belum ada SRE. Belum ada SRE. Dan akhirnya masuk semester 3 SRE udah hadir di Unila. Waktu itu foundernya itu Kak Fatur dari Teknik Elektro dan diterusin lagi sama Kak Alif Khairan, ada itu presiden keduanya. Lalu diterusin lagi presiden ketiga namanya Nadia. Dia masih dari Teknik Elektro semua tiga-tiganya gitu. Dan waktu itu aku masuk di SRE Unila awal semester 3 itu di staff project and academy. Jadi kita yang bergerak di project-project Unila, SRE Unila sama di akademinya sendiri gitu. Kayak seminar yang lain-lain itu kita yang ngurus waktu itu. Dan ya, sewaktu-waktu project itu selesai dan ketiga presiden ini juga udah selesai ya. Kesibukannya di kampus. Aku dapat mandat lah dari presiden sebelumnya untuk bisa naik gitu, meneruskan perjuangan yang sudah mereka jalankan selama ini. Kayak gitu sih simpelnya. Udahlah aku aku naik jadi presiden SRE Unila. Kita ngelanjutin project yang sebelumnya sudah ada gitu. Waktu itu projectnya kita membuat reaktor gasifikasi itu untuk mengubah limbah organik jadi energi gitu. Sebenarnya energi yang dihasilin sih masih bersifat gas ya atau api gitu ya. Sama beberapa output lainnya, itu ada arang, biochar, sama beberapa komponen tar, dan juga kita ada output itu nanti tuh bakal jadiin briquette sama fertilizer gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan itu kita kerjasama dengan MNC atau multinational company, itu dari Jerman, PMO-nya juga dari Jerman atau project manajernya ya gitu. Project itu berjalan 1 tahun 7 bulan. Maret kemarin baru selesai. Di pertengahan project itu ada juga instalasi solar panel, itu kita dapat tugas dari SRE pusatnya untuk bisa instalasi. Pertama itu di Ulu Belu gitu. Kita instalasi solar panel di Ulu Belu itu untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik di greenhouse kayak gitu sih simpelnya. Udah setelah itu selesai, kita lanjut mangrove kayak tadi. Mangrove berarti yang terakhir kemarin Mangrove yang ya? terakhir banget. Kemarin sempat ada dari yang pertama nggak cuma kita doang kemarin. Jadi kemarin ada hima lain juga. Benar. Kita undang hima-hima lain juga. Bahkan ada juga beberapa dari luar kampus ya. Bahkan dari luar negeri juga ada kemarin. Kita undang. Iya, kemarin ada bule-bule yang gitu. Karena kita sekarang coba melabeli SRE Unila ini sebagai salah satu organisasi yang memang kalau bisa skalanya ya dan juga marketnya tuh internasional. Maka dari itu kita ajak beberapa partisipan yang memang dia berasal dari luar negeri gitu, agar jadi salah satu bentuk simbolis kita juga sih. Sebenarnya di situ kalau awalnya. Itu mereka
datang itu emang sekedar awalnya liburan terus kalian ajak, apa emang tujuan mereka emang ikut gitu? Actually mereka itu mahasiswa S2 Oh. ya dari Prancis, Hmm. dan dia sedang magang di BP Das. Hmm. Oh sorry, Bapedas, bukan BPdas, dari Bapedas, badan apa ya, aku lupa, pengelola daerah, Iya, pokoknya iya. kayak gitulah. Nah, kebetulan kemarin 2 orang itu yang dari Prancis, dia datang di visip, hadir yang ada menteri, aku lupa menteri apa, dia hadir di sana dan kebetulan stafku kenalan lah sama 2 orang ini. Ya udah kita ajak mereka untuk hadir ke acara kita kayak gitu. Kurang lebihnya singkatnya sih kayak gitu sebenarnya. Dan akhirnya mereka datang, sebenarnya jadi salah satu ketertarikan orang Iya. luar juga ya. Nah, Karena orang luar ini sebenarnya nggak terlalu yang muluk-muluk juga gitu. Kalau emang mereka mau untuk merestorasi lingkungan, ya udah mereka cukup bertindak aja, nggak iya. perlu banyak planning A B C D Hmm. E-nya gitu sih kayak gitu. Kalau dariku. Oke. Kemarin nih kayaknya lagi sibuk banget kemarin ya, sempet Iya. hilang 2 minggu apa gimana itu? Itu Ya, gimana sih cara kamu atur waktu antara organisasi sama kuliah, kan sekarang oke. kan mahasiswa juga kan ya? Iya, Lagi semester 6. semester 6 Kita yang benar. semester 6, kita kan sama-sama semester 6 Sama-sama ya. semester 6. Semester depan udah ya mulai penelitian lah, Iya, itu dia. udah mulai masuk. Gimana caranya? Nah, ini dari awal aku masuk sebagai mahasiswa Unila ya, itu sebenarnya udah ada sedikit bayang-bayang nih di dalam otak nih. Dan ini juga sebenarnya salah satu masukan juga dari guru BK ku di SMA Negeri 5 Bekasi, itu namanya Bu Ervi, masih ingat. Jadi kalau bisa kita awal-awal masuk kuliah tuh udah ada planningnya kemana. Jadi awal masuk kuliah kita udah punya roadmapnya sendiri. Dan roadmap ini tuh seiring berjalannya waktu bakal berubah gitu. Karena sesuai, dan kita harus menyesuaikan kondisi yang ada gitu. Sibuk, emang semua orang pasti punya kesibukan masing-masing Pasti. gitu. Dan mengenai time management, ini setiap orang tuh pasti punya karakteristiknya yang beda-beda gitu. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya lebih dibantu sama software, aplikasi sih bisa. Itu ada Google Calendar, itu yang Oh iya, nentuin jadwal kemana aja dan harus apa aja gitu. kayak asistennya lah. Asistennya juga Iya. ya. Jadi aku udah setting juga. Jadi 1 jam sebelumnya ini udah harus selesai. Misal kayak hari ini nih jam 10 ada mata kuliah sampai jam 12 gitu kan. Terus jam 12 ini nanti udah ada info masuk nih. Oke, jam 1 harus ke sini. Terus habis itu harus ke sini lagi. Job desk-nya apa aja kayak gitu. Itu secara kecilnya ya. Kalau secara besarnya, benar kayak yang tadi Maulana bilang ya. Semester 6 udah sibuk kuliah, sibuk organisasi. Sebenarnya ada juga sih satu kesibukan lagi. Apa tuh? Karena lagi bangun startup kayak gitu. Startupnya sih di bidang lingkungan. Jadi 3 kerjaan ini tuh jadi makanan sehari-hari gitu. Dan ya satu sih, sebenarnya dari keseluruhan sibuknya ini ya, satu yang jadi pantangan itu nggak boleh males kayak gitu. Kadang emang rasa malas tuh ada aja. Tapi itu yang harus kita lawan gitu. Mengenai perkuliahan sama kesibukan organisasi di luar dan juga sibuk di bisnis startup sendiri ya. Itu jujur kalau dengan lingkungan yang ada sekarang, kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi harus butuh bantuan dari orang lain. Iya, benar. Nah, butuh bantuan dari orang lain ini berarti kita harus bisa bermain politik gitu. Nah, politik itu kan nggak seluruhnya negatif ya. Kadang kalau kita udah ngomong politik tuh perspektif orang terhadap politik itu negatif gitu. Padahal politik itu juga ada sisi baiknya gitu. Dan sisi baiknya ini tuh ya tergantung kita, tujuan kita untuk apa, dan kita melakukan itu tuh untuk apa dan bagaimana impact-nya untuk kepada dia ya. Gitu. Jadi sebagai presiden SRE Unila gitu ya, kita harus bisa nih punya pegangan kuat gitu. Siapa aja orang-orang yang memang potensial untuk bisa ngebantu kita atau bisa mendevelop kita atau lagi bisa membesarkan kita gitu. Nah, di situ kita harus bermain pintar. Jadi sewaktu-waktu acara SRE atau acara startupku sama waktu perkuliahan itu bentrok, aku harus pilih dulu skala prioritinya yang mana gitu. Kalau di startupku ini sebenarnya jadi prioritas ketiga sih dari keduanya gitu. Yang pertama masih kuliah dan juga yang keduanya masih di SRE Unila kayak gitu. Jadi dilihat dulu kira-kira mata kuliah besok itu penting. Semua mata kuliah penting. Maksudnya
kalau kita ambil, kita rugi atau enggak gitu. Maksudnya kalau kita ambil kuliah nih, kan masih ada satu yang dikorbanin gitu. Nah misal di waktu kuliah ini itu cuma mata pelajaran biasa gitu ya. Sedangkan di SRE ini ada proyek penting juga yang dimana kita selalu berkesinambungan dengan masyarakat luar negeri gitu ya. Jadi ya kayak gue bilang tadi, SRE punya fokusnya di internasional, jadi selalu berhubungan dengan eksternalnya gitu. Nah kalau menurutku yang paling penting di SRE-nya, ya udah aku ambil yang di SRE dulu, tapi aku izin dengan dosen-dosenku ini dan juga dengan kepala prodinya sih gitu. Karena aku juga lumayan dekat sama dia. Kalau ada apa-apa ya aku izin minta bantu aja untuk izin perkuliahan itu karena ada fokus tersendiri gitu. Dan fokus ini nantinya akan impact-nya ke kita-kita juga gitu sebagai mahasiswa. Kurang lebihnya kayak gitu kalau aku bisa manajemen waktunya ya. Selama ini dari jurusan lancar berarti perizinan gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang lancar, semua orang pasti ada lika-likunya ya. Jadi lika-likunya ini lebih ke politik kampusnya tersendiri sih gitu. Dan that's why aku sendiri juga harus bisa punya planning yang banyak gitu. Jadi untuk kita bisa menuju satu goals, itu kita harus punya banyak jalan gitu. Jadi kita we need many pathway atau punya jalan alternatif. Kalau jalan satu nggak bisa, kita coba jalan dua nggak bisa, yang lain-lainnya dicoba terus kayak gitu. Lebih kurangnya kayak gitu. Jadi kalau dari jurusan ini ada obstacle-nya nih, kita coba mampir lagi ke yang lain. Kira-kira ada nggak alternatifnya gitu. At the end, itu bakal terselesaikan dengan sendirinya kayak gitu. Walaupun kadang agak mepet-mepet. Itu sih sebenarnya. Kalau di SRE sendiri kan, pernah nggak sih ada pengalaman yang berharga gitu waktu kamu jadi delegasi mungkin? Iya. Bisa diceritain. Pengalaman berharga ya di SRE ya? Banyak pasti. Kalau dari aku sendiri, jujur selain soft, hard skill yang aku dapat, itu kadang yang nggak bisa dibayangin sama mahasiswa yang seumuranku ya. Jadi di Desember kemarin itu ada undangan ke PBB, itu dari UNEC, UNECE, di bulan Desember. Jadi kemarin dari SRE Unila sebagai delegasi ya, perwakilan Forum Energi Internasional di Asia Tenggara khususnya. Aku ditunjuk sama SRE untuk bisa mendelegasikan sana dan bisa menyuarakan energi terbarukan ya, khususnya transisi energi terbarukan dari perspektif pemuda-pemuda di sana. Di sana sebenarnya 5 hari ya, total 7 hari sih dari berangkat sama pulangnya gitu ya. 1 minggu pas di sana. Kita banyak kagetnya sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena satu, nggak expect kalau yang kita temuin itu orang-orang penting, orang-orang besar gitu. Dan salah satu yang bikin kagetnya lagi, kalau acara ini itu bersama BRICS gitu. Kalian tahu BRICS kan, yang lagi mau bangun mata uang baru itu Rusia, dari Rusia. Dari Rusia. Iya, dari Rusia. Dan Indonesia kabarnya 2025 ini sudah join ke BRICS kayak gitu. Nah, itu dia yang jadi alasan kenapa aku juga lumayan kaget gitu ya. Sampai sana ternyata orang-orangnya orang-orang besar semua, dan alhamdulillah dikasih kesempatan juga untuk bisa berbicara di depan dan bisa berkontribusi ya dalam, kita sebenarnya lagi ngebuat platform ini itu untuk pemuda ya, untuk pemuda di Asia Tenggara, yang mana fokusnya di transisi energi, dan ini nanti akan publish di September nanti gitu. Itu sih yang jadi salah satu pencapaian terbesarku di SRE Unila. Dan sebenarnya kemarin ada invitation juga ke Uganda, tapi ya aku belum bisa ambil karena fokusnya hidrogen. Sedangkan kalau hidrogen energi ini aku ya jujur masih basic-basicnya banget gitu. Tahu hydrogen fuel tuh kayak gimana, fuel cell-nya bagaimana, tapi belum yang expert itu. Daripada nanti salah ngomong, lebih baik kita serahin ke yang ahlinya dulu aja, kayak gitu sih sebenarnya. Berarti kemarin di Bangkok ya itu? Ya, kemarin di Bangkok waktu di Thailand. Itu delegasi kamu mewakili Indonesia apa SRE Lampung apa? Ya, lebih kurangnya mewakili Indonesia sih, kayak gitu. Jadi berapa orang ada 3 orang. 3 orang dari Indonesia. 2 dari UI, 1 dari Unila. Kayak gitu. Dan ya jujur mereka tuh nggak expect ya kalau Unila itu ada gitu. Jadi antara ada nggak ada tuh mereka masih abu-abu gitu. Dan di sini jadi salah satu pembuktian juga gitu kalau ternyata Unila tuh
ada loh, dan Ada. Unila tuh ya sebenarnya nggak terlalu kedengeran banget kok. Kita juga masih punya prestasi di yang sektor lainnya kayak gitu. Lebih kurangnya kayak gitu. Kalau dari segi kan kamu kan presiden ya, Hmm. presiden SRE, itu ada nggak sih strategi jangka panjang gitu buat organisasi biar tetap relevan? Ini dia. Untuk kita bisa membuat planning jangka panjang dan goal setting bisa di reach out semuanya. Sebenarnya dari awal aku jadi presiden itu agak lumayan rumit tuh. Karena basicku untuk leadership sebenarnya belum ada sama sekali. Dan ya ada sih, tapi bukan yang di bidang organisasi kayak gini ya. Karena kalau dulu tuh aku dari SMP sampai SMA itu jadi kapten basket sebenarnya. Jadi lebih asik main di strategi basketnya gitu. Dan sebenarnya buat modal aku bisa jadi presiden SRE Unila aja, buat ngegerakinya tuh bermodalkan ilmu-ilmu yang ada di basket gitu. Basket kan 5 orang. Kalau satu mati, kita sisa 4, otomatis kita kalah gitu. Dan gimana caranya biar 5 orang ini tuh bisa tetap steady, bisa tetap stay gitu ya. Nah, itu belajar ada 3 buku sih waktu itu. Jadi belajar 3 buku habis 2 bulan, dan di situ tuh belajar juga manajemen organisasi yang baik tuh kayak gimana. Namun biar tetap relevan, kita lihat juga dunia luar gitu. Karena kalau kita berkacanya terlalu kecil, misalnya kita berkaca dengan kondisi yang ada di Lampung. Waduh, kalau kita terlalu fokusnya di Lampung, ini skopnya kecil banget. Kalau kita fokusnya ke nasional, ini impact-nya ke nasional aja, dan kita harus berkaca ke internasional kayak gitu. Jadi awal aku naik presiden tuh Maret 2024, aku langsung tertuju sama industri 5.0. Jadi industri 5.0 ini itu Cina udah nerapin yang namanya industri gelap gitu. Industri gelap ini masih jadi banyak pertanyaan. Jadi industri gelap itu, industri itu nggak butuh penerangan sama sekali, nggak butuh lampu sama sekali. Yang dimana kalau udah industri gelap, nggak ada lampu sama sekali, manusia susah buat visualnya. Itu jawabannya. Jadi Cina sekarang udah hampir 60% sih udah nggak butuh lagi pekerja manusia ya, karena mereka udah punya teknologi sendiri. Maka dari itu banyak masyarakat Cina yang keluar sana sini untuk bisa mencari penghidupannya sendiri gitu. Karena di negaranya teknologinya udah terlalu begitu berkembang pesat. Dan satu yang membuat Cina bisa berkembang pesat itu karena Cina menggunakan energi 5 kali lebih besar dibandingkan negara lainnya, dibandingkan Indonesia deh kayak gitu. Gitu. Karena jujur ya, buat kita bisa semangat kerja aja, itu kan kita juga butuh makan banyak. Kita juga butuh kadang adalah power supply juga ya, minuman ya, untuk bisa ngisi energi kita. Misal kayak Pocari Sweat, ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, aman. Pocari Sweat, extra jus, yang lain-lain. Itu yang dimana gulanya tuh butuh kadar gula yang banyak gitu kan. Nah, kita coba berkaca sama diri kita sendiri. Kalau kita mau bisa bergerak pesat, atau kita mau bergerak yang lebih keras lagi dari umumnya orang normal, ya kita harus bisa mengkonsumsi juga nutrien, protein yang lebih banyak lagi gitu, dan juga gula gini untuk bisa mengkonversi tubuh kita jadi energi gitu kan. Ini Cina 5 kali lebih besar dan Indonesia masih di sini gitu. Dan waktu itu jujur aku cuman fokusnya ke Cinanya aja waktu itu. Dan sekarang udah mulai sih ke Eropa yang lain-lainnya. Jadi buat kita bisa berpikiran maju, itu kita harus berpandangan, dan juga kita harus bisa ngelihat ya, Cina ini gimana cara kerjanya kayak gitu. Nah itu yang seberjalannya waktu kita bakal coba merubah pola pikir kita merubah juga etos kerja kita, dan kita juga harus merubah time management kita kayak gitu. Karena ya satu, untuk kita bisa mendapatkan potensi atau bisa mencapai raihan yang besar, kita juga butuh energi yang lebih besar lagi. Sekilasnya kayak gitu sih. Makan lah ya. Ya, kalau di manusia lebih kurangnya kayak gitu, makan dan juga power supply-nya. Itu sih. Jadi jadi presiden SRE ini kamu terhitungnya ke berapa? Sebenarnya SRE ini baru 2 tahun. Iya, baru 2 tahun. Tapi aku udah masuk ke presiden keempatnya. Iya, karena presiden yang pertama itu dia waktu itu semester akhir. Jadi baru bangun SRE Unila, dia lulus itu ke Fatur. Terus ke Hairan ini yang presiden keduanya,
dia udah di semester akhir juga. Jadi Kak Fatur sama Kak Hairan ini ganti-gantian. Jadi mereka satu angkatan apa Satu gimana? angkatan. Oh, Satu angkatan. teknik Tapi elektro. teknik elektro. Tapi mereka berdua nih punya diskusi sendiri. Kayak ibaratnya mau lo duluan atau gua duluan nih yang lulus nih. Akhirnya Fatur duluan yang lulus. Akhirnya Hairan megang SRE Unila. Hairan lulus dari Unila. Presidennya dilanjut sama Nadia gitu. Nadia Ade Puspita. Ini dari teknik elektro juga. Iya. Ikut itu masuk ke foundernya nggak, dia bagian dari foundernya? Co-foundernya. Dia di bagian co-foundernya. Gitu. 3 orang itu founder sama co-founder. Dan dari Nadia ini, dia di semester 7 masih ada nafas kan sedikit ya. Semester 7 jadi presiden. Dan tapi itu juga nggak lama karena dia udah ada fokusnya sendiri. Beralih lah ke aku gitu. Berarti bentar lagi nih mau demisioner berarti? Bentar lagi demisioner. Sekitar 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi, tapi PR-nya masih banyak yang harus dikerjain. Jadi kalian demisionernya tuh pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Gitu. Nanti dilanjut lagi sama regenerasinya. Ini udah ada sih beberapa presiden kandidatnya untuk bisa naik. Gitu. Berarti angkatan 23 atau gimana? Angkatan 23 tepatnya. Gitu. Kalau nanti demisioner nih, kira-kira ada warisan buat diterusin ke adik tingkat? Ya, tentu kalau untuk warisan ini ada ya. Ya, aset kita sebenarnya juga lumayan besar gitu. Terutama aset proyek-proyek kita, apa yang udah kita bangun itu juga pastinya masih bisa kita berikan ke mereka untuk belajar, untuk ngebuka ilmu barunya, atau bahkan kalau mereka mau mengembangkan lagi aset yang sudah kita kerjakan, itu bisa juga gitu. Dengan kita kolaborasi pihak ketiga gitu. Karena satu sih kalau untuk yang ku terapin selama ini, untuk kita bisa maju, kita harus gandeng orang, kita harus involve beberapa stakeholder yang ada gitu. Karena untuk kita bisa berjalan sendiri itu susah gitu. Kita berjalan sendiri, ya it's okay kalau emang ini sebuah company ya, tapi ini organisasi yang dimana sifatnya harus punya banyak kolaboratif. Dan beberapa kolaboratif kita sebenarnya dari BUMN dan juga ya kayak yang ku bilang tadi dari multinational company-nya ya. Mungkin nanti buat lebih lanjutnya kalau mau dilihat-lihat bisa dibuka di webnya SRE Unila sih, kurang lebihnya kayak gitu. Gitu sih. Kayak kemarin apa yang mangrove gitu, itu bakal terus ke selanjutnya atau gimana? Yep. Kalau mangrove ini kita sebenarnya tiap tahun ya ada mangrove ya. Seharusnya itu di bulan April, karena tahun lalu itu di bulan April dan sekarang agak mundur sedikit di bulan Juni, but it's okay. Insya Allah di tahun depan kita ada mangrove lagi. Dan ini kerjasamanya sih juga dengan company, institusi, itu yang lain-lain untuk pendanaannya ya. Ya, jadi kita lebih ke promotornya aja sih, kita punya konsepnya, kita punya planningnya harus bagaimana, teknisnya juga harus bagaimana. Ya kita jelasin ke mereka, para calon investornya gitu. Dan satu sih, ini kita harus bisa ngeyakinin si investor ini yakin sama kita, itu poinnya, untuk bisa mendapatkan pendanaan dan kerjasamanya. Investornya itu dari Lampung apa dari luar? Kalau dari Lampung ada Pertamina Gas Negara, Pertamina Geothermal Energi, sama ada satu swasta, aku lupa namanya apa. Tapi nanti bisa dicek di webnya. Kalau yang dari luar, kita kemarin pendanaan sih dari World Bank ya, Bank Dunia, dan juga salah satu company dari Jerman tuh, belum bisa aku sebutin namanya, tapi nanti muncul sih di webnya. Aman. Gitu. Jadi dalam bangun relasi ke tadi banyak apa? Kolaborasi sama organisasi atau sponsor tadi, ada nggak sih tantangan yang khusus gitu, tantangan yang ditemui gitu? Oke, tantangan ya, ini lebih ke negosiasi sih sebenarnya. Negosiasi? Iya, negosiasinya. Satu gini, untuk kita bisa mencari relasi dan mendapatkan relasi itu mudah, ya. Tapi untuk kita bisa merawat atau maintenance relasi kita itu yang sulit tuh di situ. Kepercayaannya. Misal kayak aku sama kamu Maulana, kita saling kenal, ini jadi relasi kan, gitu. Tapi gimana caranya kita sampai tua itu bisa terus kenal gitu? Ini kan satu, kita harus ada komunikasi, cuman nggak komunikasi yang intens ya. Kayak ya basa-basi aja lah atau gimana, itu menjaga relasi itu penting gitu dibandingkan mencari relasi gitu. Kalau mencari relasi oke, tapi menjaga relasi ini yang susah gitu. Dan satu ya,
itu untuk kita bisa mendapatkan relasi. Negosiasi tadi aku bilang paling penting, dan kedua value-nya sih. Jadi value apa yang mereka dapat dan juga value apa yang kita dapat itu harus kita bisa balance kan. Jadi nggak ada yang merasa rugi sih, kurang lebihnya kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya kalau dari aku sendiri jujur sebagai engineer ya, kita sama-sama engineer sih. Sebagai engineer kita nggak belajar hal itu, tapi dengan kita punya pengalaman di lapangan, kita punya pengalaman dengan masyarakat yang ada di lapangan, itu jadi salah satu modal gitu untuk kita bisa bernegosiasi dengan orang ya, khususnya pejabat sih kayak gitu. Jadi kita harus bisa nih menjelaskan data-data apa aja yang kita dapat agar mereka tertarik dengan kita. Setelah mereka tertarik dengan kita negosiasi apa aja yang value mereka dapat dan juga kita dapat gitu. Setelah itu kalau memang kedua pihaknya sudah oke, kita tinggal jabat tangan gitu sih. Dan satu sih, kalau memang relasi ini udah dapat, proyeknya udah keluar, sudah jadi juga, sudah selesai, kita juga perlu yang namanya laporan gitu. Jadi nggak yang kita dapat project, kita udah bangun project, selesai udah gitu aja. Kalau di kita tuh bilangnya ABS, asal Bapak senang. Jadi si ABS ini tuh terkadang ya banyak lah ya. Oke, project kita udah selesai. Reportnya itu juga paling penting sih sebenarnya dari keseluruhan. Lebih kurangnya kayak gitu. Kalau kemarin kan sempat lihat tuh SRE itu ada kayak pelatihan apa-apa itu di sekolah itu. Oh iya. Nah itu. Benar. Gimana cara kalian gitu mengedukasi, itu kan targetnya berarti siswa ya? Siswa. Gitu. Gimana caranya kalian awal kenapa kita jadi ke sekolah-sekolah nih? Karena kita ngerasa basic atau fundamental yang mereka punya itu nggak linear dengan apa yang ada sekarang. Ibarat gini, kalau misal Maulana sempat dapat konten yang keluar di Instagram Reels atau di YouTube Shorts, gue nggak main TikTok ya, jadi nggak tahu TikTok kayak gimana. Itu kadang suka keluar tuh anak SMK perkalian nggak bisa, pembagian nggak bisa, kadang tambah-tambahan aja tuh nggak bisa. Dan ditanya soal apa, jawabnya tuh juga bingung gitu. Yang bisa lautan, yang misalkan pulau aja mereka nggak tahu jawabannya apa gitu. Nah di sini sama, kita coba mendirect siswa SD, SMP, SMA untuk mendirect mereka untuk tertarik dengan energi terbarukan gitu. Dan apa pentingnya energi terbarukan? Tapi kalau untuk SD ini agak susah sih sebenarnya. Nah jadi di SD ini kita buatin modulnya gitu. Kita bikin juga gimana caranya mereka bisa merawat lingkungan. Jadi di SRE Unila ini itu nggak serta-merta melulu soal energi terbarukan. Kita punya branch lain itu di lingkungan kayak gitu. Nah, yang lingkungan ini proyeknya tadi mangrove dan sekolah-sekolah kayak gitu. Karena kita harus aware dengan kondisi kita sekarang, dan kita juga harus bisa mengakui ya kalau capacity siswa-siswa sekarang ini sebenarnya agak lumayan menurun, bukan lumayan lah, menurun banget gitu. Nah dari situ kita membangun fondasi mereka sih agar mereka bisa paham energi terbarukan itu apa, dan juga gimana keterkaitan energi terbarukan dengan mereka gitu. Jadi sekarang kurikulum itu udah ada energi terbarukan gitu. Sudah ada energi terbarukan kurikulumnya. Ini khususnya untuk SMK dan SMK ya. Dan alhamdulillah SRE Unila udah ada kerjasama dengan SPP itu SMK Pertanian Pembangunan Lampung. Di Lampung itu. Iya. Kita kerjasama dengan mereka dan beberapa staf kita nanti akan jadi pengajar di sana. Jadi kita ada, aku lupa 3 tahun apa 5 tahun gitu kemarin di suratnya. Di situ SMK SPP ini lagi mau bangun jurusan baru gitu, jurusannya energi terbarukan, kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi kita punya modul solar panel, kita punya modul reaktor gasifikasi itu sebagai modul pembelajaran mereka, kayak gitu kurang lebihnya. Nih, jadi terakhir mungkin ya San, kira-kira dari San sendiri ada nggak sih kayak suatu rekomendasi kebijakan gitu yang bisa buat Indonesia maju terkait energi terbarukan gitu? Oke, sebenarnya kalau kebijakan ini
hampir keseluruhan kebijakan di Indonesia itu udah komplit ya, but complicated, lengkap tapi rumit, gitu. Benar-benar. Mereka bisa ngelihat kebijakan untuk ini, oh ini ada gitu. Tapi untuk kita bisa apa namanya reach apa yang kita mau itu sulit banget karena birokrasinya tuh kadang kamu dari sini diarahin lagi ke sini gitu. Udah diarahin ke sini, nanti balik lagi ke sini kadang. Balik lagi ke sini, baru arahin lagi naik ke atas gitu. Jadi sebenarnya untuk kebijakan ya, ini perlu juga nih karena patokan kita kan juga regulasi ya. Regulasi untuk membangun reaktor itu juga harus diselaraskan dengan regulasi yang ada gitu. Dan regulasi di Indonesia, satu yang gue bilang itu udah oke, tapi complicated, tapi rumit. Dan kita sebagai mahasiswa ya, alhamdulillah kita punya title-nya sendiri, Agent of Change gitu. Agent of Change ini itu jadi salah satu modal kita gitu untuk kita bisa memetik semuanya, memetik buah-buah yang udah siap ambil nih. Tapi yang jadi PR-nya itu kan gimana cara kita bisa memetik itu semuanya kalau kita nggak punya relasi gitu. Nah relasi ini kita butuh untuk mempercepat atau mengakselerasi proyek-proyek kita kayak gitu. Misal kayak Maulana punya proyek untuk membangun desa berdikari ya. Nah itu kan perlu juga tuh relasi, kira-kira ada nggak orang yang udah kenal sama kepala desa di sana atau salah satu kepala komunitas di sana gitu, agar kita mudah bisa memberikan informasi ke sana. Nah di situ PR-nya untuk mahasiswa. Untuk regulasi ini mahasiswa harus bisa ngelihat gap-nya tuh di mana gitu. Kira-kira kalau kita ambil keputusan ini, kita melanggar nggak nih regulasinya nih? Tapi kalau kita ambil keputusan ini aman nih. Aman tapi lama. Kalau ini melanggar tapi cepat gitu. Nah ini yang masih agak bias ini nih harus kita bisa lihat gitu secara visual gitu ya. Maksudnya secara fisik gitu. Yang jelas-jelas. Oke, jadi Maulana ini nantinya harus kemana dulu nih. Dan di antara dua ini nanti Maulana mau ambil yang kemana? Mau ambil yang apa gitu. Melanggar tapi cepat atau lama tapi ya sesuai dengan regulasi yang ada. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan mungkin kalau dari aku sendiri ya, di SRI Unila ini sendiri, karena kita tuh masih eksternal ya jatuhnya, tapi membawa nama kampus gitu. Kita hampir jarang mengikuti regulasi gitu, karena kan kita bukan internal kampus gitu. Jadi kita bisa dibilang satset lah untuk step by step-nya gitu. Dan kita bisa memangkas beberapa birokrasi yang ada gitu. Ya satu itu sih karena kita eksternal dan kita juga mudah ya untuk perizinan yang lain-lainnya gitu. Karena untuk apa-apa cukup di tanda tangan aku aja sih kayak gitu. Nggak perlu ke pembina dan juga nggak perlu nerusin ke fakultas yang lain-lainnya. Gitu. Ini tuh alasan SRE belum minat gabung ke eksternal kita gabung ke Unila. Kita semester depan insya Allah gabung sih ke Unila gitu. Berarti presiden selanjutnya berarti? Ya di presiden selanjutnya. Jadi sekarang juga masih sibuk nih buat ngurusin administrasinya buat gabung ke sana. Karena harus nyesuaiin regulasi dari peraturan rektor, peraturan rek, sama apa aja yang harus kita lengkapin itu. Akte organisasi yang lain-lain itu juga udah harus siap gitu. Jadi banyak sih persiapan yang sedang kita siapin sekarang untuk kedepannya. Dan lagi kita juga selalu punya target itu jangka panjang kayak gitu. Nah jangka panjang kayak aku maksud, kalau memang misal kita nanti ke internal, apa aja yang harus kita kerjain gitu. Kita ada satu planning sih. Ini boleh aku spill di sini nggak? Boleh. Kalau memang nantinya kita jadi internal di Unila, kita punya target itu membangun kampus hijau. Sebelumnya Unila udah jadi kampus hijau kan. Tapi yang jadi tombak utamanya dia tuh lebih ke tumbuhannya. Tumbuhan kita banyak dibandingkan kampus sebelah ya, agak gersang gitu. Dan akhirnya kemarin sempat jadi salah satu staff juga untuk bantu akreditasi Unila dalam UI Green Metric. Kita di sektor energi terbarukan ini kecil masih poinnya gitu. Untuk kita bisa jadi kampus hijau itu nggak cuma ngandelin tanaman aja. Dari sektor pengolahan sampahnya, pengolahan limbahnya, bagaimana pemakaian energi kita, bagaimana mobilisasi di dunia kampus gitu. Jadi Maulana pakai motor dari kosan ke kampus itu juga dihitung gitu. Berapa karbon yang dikeluarin, berapa energi fosil yang dikeluarkan kayak gitu. Nah, ini yang jadi proyek kita ke depannya gitu. Kita coba
mengakselerasi Unila untuk bisa menjadi kampus hijau lagi gitu. Dan title-nya waktu itu kampus hijau Unila udah terkenal banget gitu. Dan sempat 10 besar juga gitu untuk di Ugreen-nya. Tapi sekarang kita agak sedikit penurunan gitu karena kita kalah nih di beberapa sektor gitu. Dan kita mau coba akselerasi sektor itu biar kerangkat lagi. Untuk pengolahan limbah kita udah aman, ada TPST Unila. Untuk ya ekologi di sini udah alhamdulillah bagus. Cuman untuk di energi terbarukannya kita harus akselerasi di sana. Itu kalau dari aku. Tadi kan kita sedikit singgung tentang kebijakannya, San. Nah, kalau dari San nih, kita yang lagi panas-panasnya sekarang ini. Yap. Ya kan ya? Sekarang lagi panas-panasnya panas banget tuh. Raja Ampat itu. Raja Ampat. Gimana tanggapan dari saudara Isan ini? Oke, kalau dari aku sendiri satu ya, nikel ini emang butuh kita. Iya. Tapi nggak semuanya yang berpotensi itu kita raup gitu. Benar. Nah, waduh ini sebenarnya agak lumayan bahaya sih. Jadi kalau menurutku sendiri ya, Indonesia punya visi waktu itu untuk bisa mempercepat hilirisasi nikel. Iya, hilirisasi. Hilirisasi ini mengundang banyak investor masuk, Benar. terutama dari China ya. Benar. BYD masuk, Wuling juga udah lama di sini. Iya, Wuling udah lama. Hyundai sebenarnya juga udah lagi gede-gedean juga nih, gitu di sini. Jadi sebenarnya apa yang dibilang baik itu belum tentu baik, gitu. Dan banyak dari kita sudah beranggapan, oh iya mobil listrik baik, gitu, karena dia nol emisi, gitu. Ada tapinya, mobil listrik ini dia di charge-nya pakai energi apa? Energi fosil kah atau energi terbarukan kah, gitu. Dan kedua, mitigasi mengenai keselamatan dan pengelolaan lingkungannya. Jadi baterai ini kalau mereka udah usang, udah nggak kepakai, gimana pengelolaannya di Indonesia gitu? Oke, kalau di luar negeri mungkin udah ada beberapa company yang fokus ke pengelolaan baterai ya. Itu limbah B3 tuh masuknya tuh. Kalau di Indonesia ini gimana nantinya gitu? Misal, we can imagine in the future Indonesia will be implementasi si mobil listriknya secara menyeluruh gitu. Seluruh Indonesia pakai mobil listrik, nggak usah seluruh deh, Pulau Jawa deh pakai mobil listrik semuanya. Yang mobil berbahan bakal fosil atau internal combustion engine itu dinonaktifkan. Oke, kalau memang dia energinya jelas-jelas bersih gitu. Tapi kalau kita masih mengandalkan batu bara atau yang mineral lainnya, itu lebih baik kita singkirkan dulu gitu. Karena apa? Untuk kita bisa membangun energi bersih aja, itu kan investasinya juga lumayan besar. Dan satu gini, mungkin dari sisi pemerintah sendiri ya, mereka beranggapan, oh iya, di pulau ini penghuninya juga nggak banyak gitu ya. Dan potensi mineralnya juga tinggi di situ. Ini jadi salah satu hilirisasi juga, tapi dalam hilirisasi itu kan kita perlu ngelihat dari berbagai banyak aspek ya. Gimana nanti lingkungannya, kalau kita keruk di sana, apa aja yang hilang selain ekologinya berubah, pariwisatanya juga turun ya kan dia. Lalu dari ekonomi mungkin naik, tapi dari impact lingkungannya itu bakal turun drastis tuh. Yang namanya pertambangan open mining kayak gitu atau pertambangan terbuka, kita perlu restorasi lagi. Dan restorasi ini nggak butuh, dan restorasi ini tuh butuh waktu lama gitu. Jadi ya mungkin dari pertanian ini juga jadi salah satu kerjaan kalian juga ya untuk merestorasi itu. Karena itu jujur alamnya sudah benar-benar rusak dan mineralnya sudah benar-benar digali gitu. Kita untuk bisa membalik tangan itu tuh agak susah gitu. Jadi di sini udah dikeruk dan kita nggak bisa langsung balik gitu aja untuk bisa tumbuh gitu. Dan satu sih kemarin kabarnya dari Pak Prabowo juga ada 4 company yang sudah ditutup kan. Tapi si main company-nya atau si pemeran utamanya ini itu belum benar-benar berhenti. Jadi kita statusnya tuh berhenti sementara gitu. Dan ini jujur buat kita sama mahasiswa ya, kita coba harus bisa ngelihat record mereka ke depan tuh bakal kayak gimana dan bagaimana mereka bisa berjalan. Itu kita harus bisa awasin terus tuh. Jadi emang gunanya masyarakat ini yang aktif nih di ponsel di media nih, itu jujur aku terima kasih banget gitu ya karena mereka bisa cari celahnya tuh, terutama untuk Greenpeace kemarin yang ngebuka suara kita semuanya, petisi-petisinya dikeluarin. Itu jujur harus dilibatkan terus semua.
gitu. Jadi dari berbagai aspek gitu. Kita harus pantau terus bagaimana ke depannya. Kalau memang ke depannya masih ada pergerakan, kita bergerak lagi gitu. Iya. Jadi yang namanya negara itu harusnya mereka bisa apa ya, memberikan fasilitas kepada masyarakatnya gitu. Dan ini sebenarnya agak lumayan kebalik sih, masyarakat yang memberikan fasilitas ke Iya. negara gitu. Karena jujur kita bayar pajak, kita Benar. bayar yang lain-lain gitu. Itu dana pajaknya yang kita keluarkan belum tentu bisa kita rasakan gitu. Malah hanya untuk orang-orang tertentu kayak gitu yang jadi problematiknya gitu. Nah, mungkin kalau dariku sendiri masukannya ya, eee, khususnya nih buat teman-teman mahasiswa dan masyarakat Indonesia, kita bisa nih, eee, kompak kayak gini lagi, gitu. Tapi kita kompaknya jangan cuma fokus di satu doang gitu, kita harus kompak di lain-lainnya gitu. Jadi misal dari pertanian, pertanian punya, eee, punya visi tersendiri gitu ya. Oke, kita kompak ke satu problem dulu ini. Kalau problem ini selesai, kita selesain problem-problem lain kayak gitu. Nah, sama di SRS juga kayak gitu. Kita kompak coba usut tuntas dulu nih problem yang ada satu. Kalau satu udah tuntas, kita nggak usah cari problem lain gitu. Kita coba develop dulu problem yang udah tuntas ini baiknya kayak gimana. Jadi selain problem itu tuntas, kita juga kasih solusi gitu. Nah, sedangkan apa yang ada sekarang itu problem ini tuh sebenarnya tuntas, tapi sementara ya. Iya. Solusinya tuh ya masih dari banyak kepala tuh beda-beda gitu. Iya. Jadi menurutku ini antara pemerintah sama masyarakat tuh harusnya jangan dikasih gap sih gitu. Ini bisa terjadi karena pemerintah nggak transparansi dalam proyek-proyek kedepannya gitu ya. Kalau misal pemerintah punya transparansi, oke kita akan bangun pertambangan di Raja Ampat gitu. Ini otomatis masyarakat bakal nolak duluan gitu. Iya. Nah ini kan bisa terjadi karena adanya ketidaktransparansian gitu dari pemerintah kepada masyarakatnya. Itu gap yang paling besarnya kalau yang aku lihat sih ya. Mungkin nanti bisa dikembangin lagi tuh dari Maulana dan tim baiknya kayak gimana gitu. Oke, mungkin sekian aja mungkin San. Oke, siap-siap. Podcast kita pada hari ini. Wah, nggak berasa ini Pasti ya. ada kesibukan lain nih di sini. Ya sebenarnya kesibukannya lebih ke kelas aja sih. Kelas ini ya? ada ya beberapa UTS lah gitu. Sorry, bukan UTS, UAS. Ada UAS aja, tapi ya it's okay karena udah ada mitigasi nih, itu udah izin kalau misalkan telat atau yang lain-lain gitu. Ya mungkin kalau dari aku sendiri buat Maulana dan khususnya teknik pertanian ya, jangan sungkan-sungkan juga jangan segan-segan kalau memang misalnya kalian punya ide, kita bisa nih diskusi bareng untuk bisa merealisasikan ide ini kayak gimana. Dan satu sih buat kita bisa berbuat baik ya kita mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Mungkin dari kayak gini nih podcast itu hal kecil sih sebenarnya, tapi nggak tahu habis ini nanti kita ada project bareng atau apa kayak gitu kan. Ya nantinya impact-nya bisa dirasain sama masyarakat luas. Kurang lebih kayak gitu kalau dari aku. Ya mungkin harapan dari kami juga mungkin nantinya bakal terbangun banyak kolaborasi dari kolaborasi yang paling penting ini. Nanti mungkin ada nanti ya. Harusnya ada. Harusnya ada. Gitu. Dari bidang sebelah. Ya. Oke, makasih buat Isan udah nyempatin waktunya ke sini kan. Thank you juga udah dari ada project tadi di tempat sebelah. Dari tempat sebelah, benar. Oke, thanks for time today, Maulana. Mungkin in the future kita bisa jalin kolaborasi lagi nih yang tadi udah kita omongin ya kan. Ya mungkin nanti di belakang layar kita bisa diskusi bareng lagi apa aja yang bisa kita buat, apa aja yang bisa kita lakuin gitu ya untuk kedepannya. Buatku sendiri, jujur aku terima kasih banyak hari ini udah diundang di podcastnya Permatep Unila nih ya. Yeah. Persatuan Mahasiswa Teknik Pertanian gitu, Unila gitu. Yang dimana sebenarnya Permatep ini udah kolaborator juga sama SRE Unila gitu. Cuma nanti logo-logonya aja yang kita butuh nih buat dimasukin di webnya nih. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Thank you hari ini. Dariku mungkin cukup sampai di sini ya. Gitu. Nantinya Maulana bisa calling-calling lagi sih ke depannya sama aku. Gitu. Baik, mungkin sekian podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like, comment, subscribe. See you. See you.